Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Mem. Oke, jadi hari ini kita mulai ya PKWU pertemuan kelima ya. Kita mulai aja. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan dan tahapan pengolahan. Jadi tahapan proses pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Untuk indikator pembelajarannya, yang pertama menganalisis teknik pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Indikator pembelajaran yang kedua, menganalisis tahapan proses pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi diharapkan setelah pembelajaran kalian bisa menganalisis teknik pengolahan dan tahapan proses pengolahan. Yang pertama dari pengawetan makanan. Nah, pengawetan makanan yaitu cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Jadi biasanya di sini tujuannya adalah untuk membuat makanan bisa tahan lebih lama, baik dia menggunakan bahan alami maupun menggunakan bahan kimia. Untuk metode pengawetan makanan ya, yang pertama itu menonaktifkan penyebab kerusakan pada makanan. Jadi di sini tujuannya yang pertama dari metode itu menonaktifkan. Jadi di sini tidak membunuh bakteri ataupun penyebab-penyebab yang dapat merusak cepatnya makanan rusak gitu. Jadi di sini metode pengawetan yang pertama itu dinonaktifkan penyebab kerusakan pada makanan. Yang kedua, menghambat penyebab kerusakan pada makanan. Nah, jadi di sini untuk memperlama masa makanan itu bisa dikonsumsi. Jadi menghambat penyebabnya. Yang ketiga, metodenya adalah mencegah penyebab kerusakan pada makanan. Biasanya makanan ini kalau ada bakteri, dia cepat basi ataupun daya tahannya sebentar. Jadi di sini metode-metode pengawetan itu ada 3, yaitu menonaktifkan, menghambat, dan mencegah. Nah, pengawetan bahan pangan nabati. Pengawetan bahan pangan nabati dan pengawetan bahan pangan hewani. Yang pertama kita lihat dari pengawetan bahan pangan hewani. Nah, pengawetan bahan pangan hewani ya biasanya itu dilihat dari kalau kita disimpan dari suhu kamar ya, itu biasanya akan cepat mengalami kerusakan atau busuk ya. Jadi di sini kalau dalam menggunakan hanya suhu ruangan, baik dia hewani maupun nabati itu cepat rusak dan mengalami busuk. Nah, kerusakan dan kebusukan bahan pangan ataupun makanan dapat berlangsung cepat atau lambat, tergantung dari jenis bahan
pangan ataupun makanan yang bersangkutan. Nah, dan kondisi lingkungan di mana bahan pangan atau makanan diletakkan. Biasanya di sini kalau dari segi suhu, itu dilihat cuaca juga sangat berpengaruh. Contoh kalau misalkan di daerah pegunungan, itu makanan daya tahan kesegarannya bisa lebih lama. Sedangkan kalau dia di daerah pantai ataupun daerah dataran rendah yang suhunya panas, itu makanan baik dia tumbuhan, nabati ataupun hewani itu akan cepat mengalami rusak ataupun busuk, ya. Kemudian bahan pangan ini juga bisa berasal dari daging, susu, telur, dan ikan dalam keadaan segar, ya. Jadi kelompok bahan pangan yang tadi saya sebutkan, jika dalam suhu ruangan itu hanya bisa bertahan beberapa jam ataupun beberapa hari. Contoh kalau misalkan daging, itu jika ditaruh di dalam suhu ruangan, itu hanya tahan bisa beberapa jam saja, tidak bisa lewat dari 1 malam, karena dia langsung busuk. Tapi kalau dia di suhu pendinginan kulkas, mungkin bisa lebih tahan lama. Begitu juga dengan susu. Susu juga akan mengalami kerusakan ataupun busuk, ya, basi, ya, jika di dalam hanya suhu ruangan. Kalau telur mungkin bisa bertahan sekitar paling lama itu 1 minggu jika di suhu ruangan. Kalau ikan itu juga sama seperti daging, dia akan cepat busuk. Apalagi jika seperti daging itu kena air, itu akan mengalami pembusukan lebih cepat jika diletakkan di dalam suhu ruangan. Nah, kita lihat pengawetan bahan pangan berikutnya itu jika berasal dari buah-buahan, ya, atau nabati, ya. Jenis buah-buahan ataupun sayuran jika dalam keadaan segar itu lebih ini, ya, lebih agak mudah rusak. Contoh misalkan sayuran seperti bayam, kangkung, itu biasanya lebih cepat layu jika di dalam suhu ruangan, apalagi dalam kondisi yang panas. Kemudian untuk kelompok bahan pangan ini biasanya yang jenis nabati itu tergantung dari jenisnya, ya. Ada yang dia tahan lama dan ada yang tidak. Contoh kalau misalnya yang tidak tahan lama itu seperti sayuran, buah-buahan. Tapi kalau untuk dia yang tahan lama itu biasanya yang tidak mudah cepat busuk itu seperti kacang-kacangan, kacang tanah, terus umbi-umbian, itu juga akan mengalami proses pembusukan yang lama. Seperti kalau umbi-umbian itu ada bawang, terus ubi singkong, ubi rambat, kentang, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk jenis nabati itu tergantung dari golongannya. Nah, untuk faktor-faktor penyebab kehilangan mutu dan kerusakan pangan, yang pertama dari segi pertumbuhan mikroba yang menggunakan pangan sebagai substrat untuk memproduksi toksin dalam pangan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan bahan kimia, itu ada mutu ataupun kualitas dari makanan itu bisa berkurang jika menggunakan kimia. Jadi kehilangan mutu dan kerusakan pangan itu disebabkan oleh pertumbuhan mikroba yang menggunakan pangan sebagai substrat. Nah, yang kedua, katabolisme dan pelayuan. Jadi di sini proses pemecahan dan pematangan yang dikatalisis enzim endogenus. Yang ketiga ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia antar komponen pangan ataupun bahan-bahan lainnya dalam lingkungan penyimpanan. Yang keempat, kerusakan fisik oleh faktor lingkungan, kondisi proses maupun penyimpanan. Yang kelima, kontaminasi serangga, parasit,
dan tikus. Jadi kalau biasanya makanan yang sudah terkontaminasi seperti lalat itu akan cepat mengalami kerusakan pada makanan ataupun karena parasit dan tikus ataupun serangga lainnya. Jadi di sini bisa menghilangkan mutu dan kerusakan pangan. Nah, kita lihat dari 6 dasar prinsip pengolahan bahan makanan untuk pengawetan. Yang pertama, pengurangan air ataupun untuk pengeringan, dehidrasi, dan pengentalan. Itu yang prinsip pertama. Yang kedua, perlakuan panas atau blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Ya. Jadi kalau untuk pengurangan air itu bisa dengan proses dari pengeringan, bisa dari dehidrasi, bisa melalui proses pengentalan. Sedangkan kalau untuk perlakuan panas itu bisa dengan menggunakan cara blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Kemudian kalau untuk perlakuan suhu rendah itu pendinginan dan pembekuan. Kemudian prinsip berikutnya ada pengendalian makanan, itu ada fermentasi dan adiptif asam. Biasanya adiptif asam ini dia menggunakan jeruk nipis ataupun asam cuka. Jadi pengendalian makanan ini bisa menggunakan dengan cara fermentasi seperti kecap, itu menggunakan fermentasi, sedangkan adiptif asam itu biasanya menggunakan asam seperti asam jeruk ataupun cuka. Kemudian prinsip berikutnya berbagai macam zat kimia adiptif, ya itu bahan-bahan kimia yang digunakan untuk makanan, bukan untuk yang lainnya. Jadi yang memang bahan kimia yang aman digunakan untuk makanan. Nah, yang kedua, yang terakhir ada iradiasi. Ini pada pertemuan di kelas 2 yang lalu itu sudah pernah saya sampaikan proses pengolahannya. Nah, kita lihat dari proses pengawetan makanan. Ya, jadi proses pengawetan makanan ini merupakan metode yang dilakukan untuk mengawetkan bahan makanan. Jadi prosesnya itu yang pertama kita pengawetan dengan suhu rendah. Ya, pengawetan dengan suhu rendah itu tadi ada dengan menggunakan pendinginan. Ya, jadi di sini pendinginan dengan pembekuan itu ada perbedaannya. Nah, kita lihat dari pendinginan. Pendinginan itu hanya berfungsi untuk mendinginkan makanan, ya. Tapi kalau dia pembekuan, biasanya membuat makanan menjadi beku. Jadi bedanya adalah, contoh kalau dia kita letakkan di lemari es, untuk pendinginan itu biasanya di bawah, sedangkan untuk pembekuan itu prosesnya di freezer, ya. Dan biasanya untuk bahan-bahan tertentu yang bisa di freezer dan bisa di pendinginan saja. Nah, kemudian ada teknik pengawetan makanan yang dimanfaatkan lemari pendinginan. Jadi suhu yang dibutuhkan itu kalau untuk pendinginan biasanya -2 sampai 8 derajat Celcius. Ya. Kalau untuk pengawetan, cara pengawetan suhu rendah itu biasanya tadi ya ada 2, pendinginan dan pembekuan. Kemudian untuk pembekuan cepat itu biasanya diperlukan suhu -24 sampai -40 derajat Celcius. Jadi dia lebih cepat, biasanya freezer yang seperti es ya, freezer es yang cepat membekukan dalam waktu hitungan jam. Kemudian suhu yang dibutuhkan dalam proses pembekuan ya itu biasanya berkisar dari, kalau untuk pembekuan yang biasa itu -12 sampai 24 derajat Celcius ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, bisa dipahami ya, Nak?
Nah, yang kedua, ada pengawetan makanan suhu tinggi. Nah, kalau tadi suhu rendah, sekarang kita lihat dari suhu tinggi. Pengawetan makanan suhu tinggi, yang pertama itu ada pengawetan makanan jenis yang dilakukan dengan proses memasak, ya, seperti merebus atau menggoreng. Jadi dia menggunakan suhu yang tinggi, suhu panas, suhu api. Nah, kemudian panas yang dibutuhkan untuk mengawetkan makanan harus tepat agar kandungan gizi yang terkandung makanan tetap dapat terjaga. Jadi di sini tergantung dari proses pengolahannya. Jika dia merebus, maka suhu apinya itu berapa derajat gitu. Itu waktu kelas 2 sudah kita pelajari. Dari segi penggorengan, perebusan, steam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian suhu tinggi. Ya, suhu tinggi yaitu proses termal atau dengan suhu tinggi umumnya itu di atas 65 derajat Celcius. Nah, biasanya dilakukan dengan bahan-bahan berbentuk tepung dan sejenisnya. Nah, tujuan dari proses termal ya mengurangi populasi mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme yang ada dalam bahan pangan. Jadi proses termal ini dibedakan dari segi pasteurilisasi, sterilisasi, blanching, dan iradiasi. Ya. Nah, berikutnya ada pemanasan yang baik, yaitu dengan kadar suhu secukupnya. Dapat mematikan mikroba, pembusuk, dan patogen dalam bahan makanan. Nah, yang ketiga kita lihat pengawetan dengan pengeringan. Jadi pengawetan dengan pengeringan, yang pertama itu tujuannya adalah untuk menghilangkan sebagian atau seluruh kandungan air dari bahan makanan. Yang kedua, menggunakan energi panas seperti matahari ya agar kandungan airnya itu menguap. Biasa dalam bentuk proses penjemuran. Nah, kemudian pengeringan yang baik itu terjadi apabila pemanasan yang terjadi merata. Jadi di sini jika menggunakan sinar matahari, maka dibutuhkan cuaca yang cukup panas. Jadi cukup cerah baru bisa mengeringkan secara merata. Kemudian keuntungan dari produk yang diawetkan dengan cara pengeringan ini lebih ringan dan volume menjadi lebih kecil sehingga memudahkan dalam proses penyimpanan dan transportasi karena dia lebih ringan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengeringan itu meliputi suhu, luas permukaan bahan, aliran udara, dan tekanan uap di udara. Dan yang terakhir ada pengeringan dapat dilakukan menggunakan alat pengering seperti oven. Ya, selain matahari juga bisa menggunakan oven. Tapi akan mempengaruhi rasa. Oke, kita lihat dari pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan dengan bahan kimia ya sering digunakan di industri. Jadi biasanya industri makanan skala besar itu menggunakan bahan kimia tertentu yang aman untuk dikonsumsi. Nah, penggunaan bahan kimia itu harus dalam takaran yang tepat ya dan sesuai dengan prosedur supaya aman untuk manusia yang mengkonsumsinya. Kemudian pemberian asam dapat menurunkan pH yang terdapat pada makanan sehingga pertumbuhan bakteri pembusuk menjadi terhambat. Ini biasanya makanan-makanan dalam kemasan yang sudah diproduksi oleh industri. Nah, kemudian kita lihat dari proses pengolahan. Jadi, perbedaan dari pendinginan dan pembekuan. Yang pertama, jika pendinginan itu penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan sekitar minus 2 sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk pembekuan, dia penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku
yaitu sekitar suhu 12 sampai minus 24 derajat Celcius. Perbedaan yang kedua, kalau pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari ya atau minggu. Jadi itu tergantung dari bahan makanannya. Tapi kalau pembekuan ini biasanya lebih lama dalam hitungan bulan atau beberapa tahun. Nah, penggunaan suhu rendah ya dalam pengawetan pangan biasanya tidak dapat membunuh bakteri ya. Jadi di sini bahan pangan beku itu dikeluarkan dari penyimpanan dan dibiarkan mencair kembali ya. Nah, pertumbuhan bakteri pembusuk kemudian berjalan cepat kembali. Jadi contoh misalnya es batu itu jika dia berasal dari air mentah ya, tidak dimasak, maka ketika proses pembekuan bakteri itu akan mati sejenak. Tapi ketika dia dicairkan, maka bakterinya akan muncul kembali dan hidup kembali gitu. Jadi biasanya kalau proses pembekuan bahan-bahan makanan yang tidak dimasak terlebih dahulu, maka bakterinya akan mati hanya dalam bentuk beku sementara. Sedangkan kalau dicairkan akan kembali hidup. Nah, pendinginan dan pembekuan itu pengaruhnya berbeda ya terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat-sifat lainnya. Jadi di sini bahan pangan itu bisa cepat ya, rusak pada suhu penyimpanan yang terlalu rendah. Jadi kalau biasanya pendinginan itu hanya bisa bertahan hitungan minggu. Kalau pembekuan bisa bulanan atau tahunan. Nah, kita lihat dari pengeringan. Pengeringan itu merupakan suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan tadi sebagian air, bahkan seluruhnya ya, dengan menggunakan energi panas, bisa dengan matahari maupun oven. Kemudian kalau untuk kandungan airnya itu bisa sampai batas sehingga mikroorganisme tadi tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Jadi bisa juga mematikan mikroorganisme bakterinya. Kemudian bahan yang menjadi untuk pengeringan itu bisa lebih awet dan volumenya bisa lebih kecil atau lebih ringan sehingga bisa menghemat biaya ataupun pengepakan. Nah, kemudian berat bahan juga bisa berkurang ya, lebih ringan sehingga memudahkan transportasi. Nah, untuk faktor-faktor pengeringan yang mempengaruhi itu biasanya tadi luas permukaan juga, benda, suhu, pengeringan, aliran udara, tekanan uap di udara, dan waktu pengeringan. Itu faktor-faktor yang dipengaruhi. Nah, untuk pengemasan itu berfungsi untuk pengawetan makanan, ya, mencegah kerusakan mekanis, perubahan kadar air. Nah, ini pengemasan nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya di materi khusus untuk pengemasan. Jadi di sini hanya sekilas, nanti diperdalamnya di minggu depan. Nah, kemudian teknologi pengemasan itu berkembang sangat pesat, khususnya pengemasan plastik. Ya, jadi plastik itu juga beraneka ragam. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sterilisasi, ya, yaitu untuk biasanya di sini pemberian cairan atau uap, hidrogen, peroksida, dan sinar UV atau radiasi gamma. Jadi biasanya sterilisasi menggunakan itu. Kemudian jenis generalisasi baru ya bahan makanan pengemas itu biasanya lembaran plastik berpori yang disebut dengan espor. Jadi espor 2226 itu jenis plastiknya ya. Jadi di sini sudah ada lubang-lubangnya, tidak perlu dilubangi lagi agar bisa untuk sirkulasi dari udara. Nah, kemudian kita lihat dari pengalengan.
pengalengan juga merupakan salah satu cara pengawetan makanan. Jadi pengalengan ini biasanya digunakan sterilisasi komersial ya, bukan sterilisasi mutlak. Ya, jadi pengalengan ini biasanya dalam bentuk contoh kalau buah itu buah yang ada di kami misalnya kelengkeng, rambutan, jagung. Nah, untuk ikan sendiri biasanya ada kornet, sarden, dan lain sebagainya. Nah, kemudian makanan dalam kaleng itu harus disimpan dalam kondisi yang sesuai segera setelah proses pengalengan selesai. Nah, pengalengan ini didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis. Jadi harus kedap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya. Nah, kemudian pengalengan secara hermetis ya, itu memungkinkan makanan dapat terhindar dan kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi ataupun perubahan cita rasa. Nah, ini kita lihat dari teknik iradiasi. Jadi iradiasi itu sebenarnya teknik menggunakan kimia ya biasanya. Jadi di sini teknik yang digunakan untuk pemakaian energi radiasi ya secara sengaja dan terarah. Jadi jenis iradiasi pangan itu digunakan untuk pengawetan bahan pangan radiasi elektromagnetik ya, yaitu radiasi yang menghasilkan foton berenergi tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Nah, dua jenis iradiasi ataupun radiasi pigion yang umumnya digunakan untuk pengawetan makanan itu biasanya dengan menggunakan sinar gamma yang dipancarkan oleh radionuklida dan berkas elektron yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan listrik. Jadi kedua jenis iradiasi tadi ya itu memiliki pengaruh yang sama terhadap makanan. Jadi lebih ke energi listrik dan kimia. Nah, kalau untuk penggunaan bahan kimia dan pemanasan itu berfungsi untuk membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba, pembusuk, dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan pewarna. Biasanya di sini menggunakan bahan-bahan kimia. Contoh kalau bahan kimia seperti pengawetan, misalkan kalau dari kimianya baking powder, nah itu merupakan bahan kimia ya, pasta. Nah kemudian untuk beberapa jenis zat kimia itu contoh tadi ada cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, inpekake, desistrat, etilin, absorben, wax emulsion, dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya digunakan untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen. Jadi di sini untuk memperpanjang kesegaran buah dan sayuran. Kemudian kalau kimia yang lain ada nitrogen cair, itu biasa digunakan untuk pembekuan secara tepat. Biasanya untuk buah dan sayuran juga, tapi proses pembekuan. Sehingga di sini kesegarannya dan rasanya tetap sama, tetap bagus. Contohnya kalau nitrogen cair ini biasa digunakan untuk buah-buah yang diekspor. Nah, kemudian nitrogen cair itu juga sering digunakan Nah, kemudian pemanasan itu juga ditujukan untuk memusnahkan sebagian besar mikroba pembusuk. Dan yang terakhir, proses pengawetan dapat dikelompokkan yang menjadi 3, yaitu pasteurisasi, pemanasan pada 1000 Celcius, dan pemanasan di atas 1000 derajat Celcius. Nah, kemudian ada teknik fermentasi.
Teknik fermentasi itu yang merupakan suatu cara pengolahan melalui proses memanfaatkan penguraian senyawa dari bahan-bahan protein kompleks. Jadi contohnya itu biasanya kalau dari segi nabati itu kecap dari bahan kedelai. Kemudian kalau untuk ikan itu biasanya ikan peda. Ya, jadi proses fermentasi yang dimungkinkan itu ya terjadinya penguraian ataupun transformasi yang nantinya akan mampu menghasilkan suatu produk dengan bentuk dan sifat yang sama sekali berbeda atau berubah dari keadaan awalnya ya. Jadi contohnya tadi bisa juga dari kecap dari kedelai menjadi kecap. Udang halus itu difermentasi diolah menjadi terasi. Ikan juga bisa menjadi ikan peda. Nah, proses fermentasi itu biasanya menghasilkan senyawa-senyawa. Secara nyata, itu memiliki kemampuan atau daya awet dalam produk yang diolah. Jadi, biasanya lebih tahan lama. Nah, kemudian faktor utama yang mempengaruhi proses fermentasi itu meliputi suhu, oksigen, air, dan substrat. Oke, itu saja pertemuan untuk prakarya dan kewirausahaan kita minggu ini. Ada pertanyaan bisa, Pak? Oke, pertanyaan enggak? Oke, jadi untuk pagi ini itu saja. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kemasan, ya. Jadi hari ini akan dilanjutkan oleh Pak Nasihin bahasa Inggris. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ma'am.